Flashback Daniel. Daniel menatap wajah Nisa yang sedang tertidur pulas. Ada kepuasan di dalam hatinya karena berhasil membuat Nisa berada di sisinya. Mungkin apa yang dirasakannya ini terbilang jahat. Dia senang Nisa berada di sisinya. Sedangkan ada laki-laki lain yang begitu terpuruk melihat kepergiannya. Dia memang egois. Meskipun Nisa sudah menjadi milik orang lain, dia masih tetap menginginkannya. Perasaannya memang sangat tidak masuk akal dan juga sangat menyedihkan. Dia juga heran kenapa perasaannya pada Nisa begitu kuat. Apa yang dilakukan wanita itu hingga membuatnya seperti ini? Dia sangat terpuruk begitu mengetahui Nisa adalah istri Jiko, laki-laki yang dianggapnya seperti saudara sendiri. Keputusan untuk mengalah dan mengikhlaskan Nisa sudah dibuatnya. Dia akan pergi ke luar negeri lagi dan akan berusaha untuk melupakan Nisa. Namun sejurus kemudian, kesempatan itu kembali datang. Tanpa diduga, Nisa menghubunginya, meminta bantuan agar terlepas dari Jiko. Sebagai pria yang baik, dia seharusnya tidak membantu Nisa. Dia seharusnya tetap menyuruh Nisa agar bersama Jiko, karena laki-laki itu adalah suaminya. Namun pikirannya berubah ketika Nisa menceritakan perlakuan tidak enak keluarga Jiko. Timbul niatan dalam hatinya untuk melindungi Nisa tanpa memikirkan perasaan Jiko. Dia memutuskan untuk membantu Nisa agar bisa keluar dalam jeratan keluarga besar itu. Dia mengikuti alur yang sudah direncanakan karena takut Nisa akan menyesal dengan keputusan yang dibuatnya. Dia menyuruh dokter untuk memberikan anestesi. Dengan begitu, Nisa tidak akan melihat kemarahan dan penderitaan yang Jiko rasakan. Dia ingin Nisa melupakan Jiko sepenuhnya. Saat ini, dia berhasil membawa Nisa bersamanya. Dia akan membuat Nisa melupakan Jiko dan memulai hidup baru dengannya. Rencananya tidak berjalan mulus. Nisa berulang kali meminta pulang ke Indonesia. Setelah hampir setiap waktu mendengar rengengan itu, pada akhirnya dia setuju membawa Nisa pulang dengan beberapa syarat. Dia menempatkan Nisa di Surabaya, yang merupakan ibu kota provinsi. Surabaya lebih dekat dengan kampung halaman Nisa, yang terletak di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Nisa bersikuku untuk tinggal sendiri. Nisa tidak mau ditemani dirinya karena khawatir Daniel mencari keluarga Nisa dan membuat mereka tinggal bersama. Daniel tahu mendapatkan hati Nisa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang dibutuhkannya hanyalah kesabaran. Dia yakin dengan kesabaran, lambat laun hati Nisa akan luluh kepadanya. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Perut Nisa pun semakin bertambah besar. Dia tetap setia mendampinginya. Dia tahu, fokus Nisa saat ini bukan pada masalah cinta, tapi pada masa depan anak dan keluarganya. Dia harus tetap bersabar, menunggu Nisa siap menerimanya. Yang bisa dilakukannya hanyalah tetap berada di sisi wanita itu. Hari kelahiran pun tiba. Melihat Nisa kesakitan membuat hatinya ikut merasakan sakit. Andai rasa sakit itu bisa dipindah, dia ingin menggantikan rasa sakit itu. Timbul sebersit kebencian di hatinya pada Jiko.
Karena laki-laki itulah Nisa merasakan penderitaan selama ini. Pikirannya begitu bingung dan kalut. Dia hanya bisa menemani Nisa melewati masa-masa sakitnya. Dia sudah menawarkan Nisa untuk melakukan operasi sesar, tapi wanita itu tidak mau. Nisa bersikuku untuk melahirkan secara normal. Setelah perjuangan selama 8 jam, akhirnya Nisa melahirkan bayi laki-laki yang sehat dan tampan. Meskipun sedikit kecewa karena wajah bayi itu mirip dengan wajah ayahnya, namun rasa sukacita, bahagia, terharu menyelimuti hatinya. Untuk kedua kalinya, Daniel jatuh cinta. Daniel tidak ingin bayi itu diambil Jiko. Dia takut suatu saat nanti Jiko akan datang dan kembali mengambil anaknya. Oleh karena itu, dia menyuap pihak rumah sakit agar mau merekayasa hari kelahirannya. Bayi tampan itu bernama Joy. Joy mengisi hari-hari hampanya yang tak mampu diisi oleh Nisa. Kehadiran Joy bagaikan cahaya dalam gelapnya hidup. Daniel merasa sangat bersyukur dia ikut merawat Joy. Meskipun dia tidak bisa setiap hari bertemu dengan bocah itu karena masalah pekerjaan. Tapi dia selalu mengusahakan untuk bertemu dengannya, meskipun terkadang hanya seminggu sekali. Dia mencintai Joy seperti mencintai anaknya sendiri. Dia lupa bahwa Joy memiliki ayah kandung. Dia menganggap dirinya adalah ayah kandung Joy. Dia mengajari Joy memanggilnya Daddy. Dia berharap dengan melakukan hal seperti itu, Joy akan menjadi anaknya. Nisa akan menjadi istrinya. Namun harapannya sia-sia. Nisa selalu saja berkata bahwa dia hanyalah uncle, bukan Daddy. Tidak bisakah Nisa mempertimbangkannya untuk menjadi Daddy Joy? Sampai kapan Nisa akan membuka hati untuknya? Sampai kapan dia akan menunggu? Menunggu perasaannya disambut, bagaikan menulis di atas air. Suatu hal yang sia-sia. Mungkin itu pandangan orang lain terhadapnya. Membuang waktu selama 5 tahun dengan tak berguna. Tapi Daniel tetap akan menunggu. Dia yakin suatu saat nanti Nisa akan melihat ketulusan hatinya. Nisa akan melupakan Jiko sepenuhnya. Hari berganti hari, bulan pun berganti dengan tahun. Hubungannya dengan Nisa tak kunjung mengalami perkembangan, tetap stuck di tempat. Setiap kali dia mencoba untuk dekat, Nisa selalu menghindar. Berulang kali dia merencanakan kencan, tapi Nisa selalu menghancurkannya. Mengapa dia tidak diberi kesempatan? Bukankah dirinya cukup mampu bersaing dengan laki-laki seperti Jiko? Masalah tampang, dia juga tampan. Masalah kekayaan, dia juga kaya. Bahkan kekayaannya melebihi Jiko. Masalah keluarga, dia yakin keluarganya tidak akan berpikiran picik. Keluarganya akan selalu mendukungnya, apapun keputusan yang dibuatnya. Masalah hati, mungkin dulu dia memang playboy, tapi setelah bertemu dengan Nisa, dia tidak memiliki ketertarikan dengan wanita lain. Bukankah itu cukup untuk mengukur kesetiaannya? Jadi, apa yang kurang? Apa yang dimiliki Jiko tapi dia tidak miliki?
Mengapa hati Nisa tetap dipenuhi oleh pria itu? Mengapa? Setiap kali memikirkannya, Daniel merasa sangat frustasi. Ketidakberdayaannya dalam memaksa Nisa untuk menerima hatinya membuat waktu berjalan dengan cepat. Tanpa disadari, 5 tahun pun sudah berlalu dengan cepat. Hubungannya tetap tidak mengalami perkembangan apa-apa. Nisa tetap menganggapnya seperti kakak, tidak lebih dari itu. Sepertinya Nisa sudah benar-benar menutup hatinya untuk orang lain. Yang bisa dilakukannya hanyalah menjalani hari-hari seperti biasa. Memimpin perusahaan, bertemu dengan rekan bisnis, bepergian ke luar negeri untuk perusahaan. Kesibukan itu membuatnya tidak bisa setiap hari menemui Nisa dan Joy. Dia hanya bisa menemui mereka terkadang 3 sampai 4 minggu sekali. Selama 5 tahun, tidak ada pergerakan dari Jiko. Tidak ada orang mencurigakan yang mencari keberadaan Nisa dan Joy. Sepertinya Jiko sudah benar-benar melupakan Nisa dan memutuskan untuk tidak mencarinya. Memikirkan hal itu membuat Daniel bernafas lega. Dia yakin Nisa dan Joy akan tetap aman meskipun tanpa pengawasannya selama 24 jam penuh. Pikiran yang sangat menyepelekan, tapi tanpa disadari dan diketahuinya, Nisa malah pergi ke sarang singa itu sendiri. Alma menatap pria di depannya dengan sangat bahagia. Sudah hampir sebulan lebih, pria itu tidak mengunjungi mereka. Kali ini dia datang. Meskipun kedatangannya bukan untuknya, tapi untuk keponakannya. Tapi tetap saja dia bahagia. Setidaknya dia bisa menatap wajah tampan itu berlama-lama. Hi kids, please hug me. Daniel merentangkan tangannya. Joy dengan antusias masuk ke pelukannya. "Daddy," katanya dengan bahagia. Daniel menggendong Joy dan menciumi pipi tembemnya. Mereka bercakap-cakap dengan antusias. Alma berdiri memperhatikan mereka, menunggu Daniel menyadari keberadaannya. "Kids, where is your mom?" Daniel melihat sekitar untuk menengok keberadaan Nisa. Selagi melihat sekitar, pandangan matanya bertemu dengan Alma. "Kak Nisa pergi ke Jakarta." "Apa? Ke Jakarta? Kapan dia pergi?" Daniel tampak terkejut. "Baru kemarin, Kak." Daniel mengabaikan Alma. Dia meraih ponsel dan menghubungi nomor Nisa. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi." Shit. Daniel begitu gusar. Nomor Nisa tidak bisa dihubungi. "Auntie, shit itu apa?" Joy bertanya dengan bingung. Seingatnya, Daddy Daniel tidak pernah mengajarinya kata-kata itu. Oh, sit itu artinya duduk. Ayo kita duduk di sofa itu." Alma meraih Joy dari gendongan Daniel dan duduk di sofa. Dengan sabar, dia menunggu Daniel yang sedang sibuk menelepon nomor Nisa. "Sejak kapan nomor Nisa tidak bisa dihubungi?" "Kemarin masih bisa dihubungi, Kak. Joy sempat video call juga. Mungkin HP Kak Nisa ketinggalan di hotel. Atau baterainya sedang habis, Kak."
Alma berusaha meredam kekhawatiran Daniel. Oh ya, mungkin benar katamu. Hai anak Dedi, sini gendong Dedi lagi. Daniel kembali meraih Joy. Di mana Ibu dan Akbar? Ibu sedang pergi ke pasar. Akbar sedang main, Kak. Jadi kamu hanya berdua dengan Joy? Iya, Kak. Joy pengen apa? Dedi akan belikan semuanya. Kak, kata Kak Nisa jangan terlalu memanjakan Joy. Takutnya nanti dia menjadi terbiasa. Tidak apa-apa. Siapa lagi yang akan memanjakannya kalau bukan kita? Anak Dedi minta apa? Joy pengen McD. Kata temen Joy bisa dapet Dino. Joy pengen makan di McDonald. Ayo kita berangkat. Daniel menggendong Joy di lengan kiri, sementara tangan kanannya membuka pintu mobil. Alma masih berdiri mematung di depan pintu. Dia merasa bingung, harus ikut mereka atau tidak. Hai Little, kenapa berdiri di situ? Ayo masuk. Daniel memanggil. Merasa mendapat lampu hijau, Alma segera mengambil tasnya, mengunci pintu rumah dan menyusul Joy dan Daniel. Sudah 5 tahun Daniel selalu menemaninya. Memanggilnya Little. Mungkin yang dimaksud pria itu adalah gadis kecil. Alma tidak suka dengan panggilan itu. Bagaimanapun juga sekarang dia bukan gadis kecil lagi. Dia sudah menjadi wanita dewasa yang matang. Tapi Alma harus menerima setiap kali dipanggil seperti itu. Karena dia tidak berani melayangkan protes secara langsung pada Daniel. Di sepanjang perjalanan, Daniel dan Joy tampak bercakap-cakap sangat heboh. Sesekali mereka bersenandung riah. Joy mendemonstrasikan lagu yang dipelajarinya di PAUD. Daniel ikut-ikutan bernyanyi. Alma duduk di kursi belakang. Dia memperhatikan keakraban dua pria di depannya. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Matanya tidak bisa lepas dari Daniel. Dia membayangkan, andaikan bisa menikah dengan Daniel, pasti pria itu akan menjadi ayah yang hebat. Kasih sayangnya pada Joy sangatlah dalam. Padahal Joy bukan darah dagingnya sendiri. Bisa dibayangkan, bila pria itu memiliki anak sendiri, pasti kasih sayangnya akan bertambah besar, bukan? Setiap kali pergi bertiga seperti ini, membuat Alma selalu berkhayal. Orang lain pasti akan melihat mereka sebagai satu keluarga. Dia sangat suka bila orang lain berpikiran seperti itu, seolah-olah dia menjadi istri Daniel. Kapan hal itu bisa terrealisasi? Little, kamu tidak kuliah? Tidak ada jadwal hari ini, Kak. Oh, baguslah. Kita bisa seharian menemani Joy bermain. Iya, Kak. Joy, katanya besok ada hari ayah ya? Iya. Daddy, Bu Gulu nyuruh Joy bawa Daddy ke sekolah. Pinter banget. Joy langsung menghubungi Daddy. Tos dulu. Yeay. Mereka berdua tos. Alma tersenyum-senyum sendiri. Little, besok ada kuliah kah? Kalau tidak ada, besok kita bisa menemani Joy ke sekolah. Tidak ada, Kak. Besok kosong, Kak. Alma menjawab dengan antusias. Oke, sip. Daniel mengedipkan mata senang. Wajah Alma menjadi merah karena malu. Hari itu, mereka datang ke sekolah Joy. Hampir setiap anak ditemani oleh orang tua mereka.
Hanya Joy saja yang tidak. Ibunya pergi ke Jakarta, sedangkan ayahnya tidak tahu di mana rimbanya. Untung saja ada Daniel dan Alma. Mereka menemani Joy layaknya pasangan suami istri yang sedang menunggu anaknya di sekolah. Mereka menunggu giliran untuk diperkenalkan. Setiap anak mengenalkan orang tuanya masing-masing pada teman sekelasnya. Alma melihat Daniel. Pria itu menggunakan jas hitam yang elegan. Tema Hari Ayah tahun ini adalah tentang pekerjaan ayah. Daniel semakin tampan dengan balutan jasnya. Selagi menunggu giliran, Alma melihat Daniel tampak sibuk menelepon. Entah yang ditelepon rekan bisnis, asisten, atau Kak Nisa. Setiap kali memikirkan pria itu sedang mencoba untuk dekat dengan kakaknya, membuat hatinya sakit seperti teriris sembilu. Alma mengejap-ngejapkan matanya yang sudah tampak berkaca-kaca. Dia takut air matanya akan jatuh bila tidak segera dihentikan. Ayah, dari Joy Akazia Alesel. Silakan memperkenalkan diri. Suara guru mulai memanggil. Alma langsung menyentuh pundak Daniel, mengingatkan pria itu bahwa sudah gilirannya untuk tampil. Daniel memperkenalkan diri sebagai ayah Joy. Dia menggendong Joy di bahunya. Joy tampak sangat senang. Sepertinya Joy puas karena sudah bisa membuktikan pada teman-temannya bahwa dia juga memiliki seorang ayah sama seperti yang lainnya. Kegiatan di sekolah hari itu dihabiskan dengan bermain bersama ayah. Menjelang siang hari, kelas dibubarkan. Joy pulang dengan perasaan bahagia. Mau kemana kita, kids? Joy pengen naik mobil-mobilan. Kenapa naik mobil-mobilan? Kalau sekarang Joy naik mobil beneran. Pokoknya Joy mau itu. Oh, oke. Ayo kita pergi. Daniel mengalah. Mereka pergi ke mall dan mencari game center. Daniel menemani Joy bermain sepuasnya. Alma hanya berdiri melihat mereka. Keberadaannya memang hanya pelengkap. Daniel benar-benar tidak menganggapnya. Mereka pulang menjelang sore hari. Alma menggendong Joy, sementara Daniel sibuk bertelepon. Kenapa nomor kakakmu masih tidak aktif? Kemana saja dia? Saya kurang tahu, Kak. Apa tadi malam kamu tidak berkomunikasi dengannya? Tidak, Kak. Tadi malam saya menyelesaikan laporan, jadi belum berkomunikasi dengan Kak Nisa. Sebenarnya kemana wanita itu? Bikin khawatir saja. Daniel menggigit-gigit bibirnya. Kebiasaan yang sering dilakukannya ketika gugup dan panik. Alma bertanya-tanya, mengapa Daniel begitu gugup? Kak Nisa hanya pergi ke Jakarta, dan itu pun karena pekerjaan. Kepergiannya pun tidak akan memakan waktu yang lama. Apa Daniel takut kakaknya akan kecantol pria lain? Itu tidak mungkin, bukan? Alma tahu kakaknya seperti apa. Pada pria seperti Daniel yang menemaninya dalam suka dan duka selama ini. Selama 5 tahun saja, kakaknya tidak bergeming. Apalagi dengan pria baru. Jadi, apa sebenarnya yang dikhawatirkan Daniel? Apa dia takut Kak Nisa diculik orang dan hilang? Hahaha, ada-ada saja. Mana mungkin orang setua Kak Nisa diculik? Ya, mungkin kekhawatiran Daniel didorong karena perasaannya yang begitu besar untuk Kak Nisa. Memikirkan hal itu membuat Alma tersenyum kecut. Kapan dia akan diperlakukan seperti itu oleh Daniel?